Aroma aromaterapi lemongrass yang mahal tercium samar di udara, bercampur dengan dinginnya AC sentral yang menusuk tulang. Aku membuka mata perlahan, merasakan pening yang luar biasa di kepalaku. Pandanganku yang awalnya kabur perlahan menjadi jelas. Di depanku, bukan lagi tumpukan berkas perkara di meja kerjaku di lantai 40 gedung perkantoran Sudirman. Tidak ada lagi hakim yang mengetuk palu, tidak ada lagi sorot lampu ruang sidang yang menyilaukan. Sebaliknya, aku duduk di sofa beludru merah marun yang sangat empuk, di dalam sebuah private room restoran mewah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Di atas meja marmer yang mengkilap, terhidang berbagai jajanan pasar kelas atas dan teh dalam cangkir porselen yang mungkin harganya lebih mahal dari biaya hidupku sebulan di masa lalu. Minumlah tehnya Sari. Itu teh impor. Suara wanita parubaya di depanku terdengar dingin. Tanpa sedikit pun kehangatan seorang ibu. Aku menatap wanita itu. Nyonya Ratna Hartono. Istri dari konglomerat properti terkemuka di Indonesia, pemilik Hartono Group. Wajahnya yang sudah berumur dirawat dengan botoks dan perawatan skincare mahal, membuatnya tampak kaku namun anggun. Di sebelahnya duduk Tuan Hartono, ayah kandungku, yang sedang menatap jam tangan Rolex emasnya dengan tidak sabar. Dan tentu saja, di samping mereka ada gadis itu. Bella mengenakan gaun putih polos rancangan desainer ternama. Rambutnya ditata blow curly sempurna, dan wajahnya dipulas makeup no makeup look yang membuatnya terlihat polos dan rapuh. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca, seolah dia adalah korban paling menderita di dunia ini. Ingatan membanjiri otakku seperti air bah. Aku ingat momen ini. Ini adalah 20 tahun yang lalu atau lebih tepatnya, hari ini adalah titik balik kehidupanku di masa lalu. Di kehidupan sebelumnya, aku adalah pengacara top Ratu Litigasi Jakarta yang ditakuti lawan. Namun, sebelum mencapai puncak itu, aku pernah menjadi gadis bodoh berusia 18 tahun yang duduk di ruangan ini, menangis memohon pengakuan dari orang tua kandung yang baru saja kutemukan. Dulu, aku menangis. Aku memohon. Dan akhirnya, aku mati konyol karena terlalu banyak bekerja demi membuktikan diri kepada mereka yang tidak pernah peduli. Tuhan memberiku kesempatan kedua. Dan kali ini, naskahnya akan kubah. Langsung saja ke intinya. Suara bariton Tuan Hartono memecah keheningan. Dia tidak menatap mataku, melainkan memberi isyarat kepada pengacara keluarga yang berdiri di sudut ruangan. Pengacara Salim. Pengacara Salim, pria kurus berkacamata tebal, maju dan meletakkan sebuah amplop coklat tebal serta selembar cek di hadapanku. Nona Sari, kata Salim dengan nada merendahkan yang disembunyikan di balik kesopanan profesional. Tuan dan Nyonya Hartono sangat bersyukur mengetahui Anda masih hidup sehat walafiat. Namun, situasi saat ini sedikit rumit. Rumit, tanyaku. Suaraku terdengar tenang, jauh lebih tenang dari detak jantungku sendiri. Bella. Nyonya Ratna menyela, tangannya menggenggam tangan Bella erat-erat. Bella memiliki penyakit jantung lemah sejak kecil. Dia tidak boleh terguncang. Jika dunia tahu bahwa dia bukan putri kandung keluarga Hartono, itu akan menghancurkan mentalnya. Selain itu, bulan depan Bella akan bertunangan dengan putra bungsu keluarga Wijaja. Skandal pertukaran anak ini akan merusak reputasi kedua keluarga besar. Bella mulai terisak pelan. Maafkan aku, Kak Sari. Aku yang salah, seharusnya aku pergi saja. Aku tidak pantas berada di sini. Jangan bicara begitu, sayang. Nyonya Ratna memeluk Bella, menatapku dengan tatapan tajam seolah aku adalah virus penyakit. Sari, kami harap kamu mengerti. Kasih sayang tidak hanya diukur dari darah tapi dari waktu kebersamaan. Selama 18 tahun, Bella adalah putri kami. Tuan Hartono mengetuk-ngetuk meja dengan jari telunjuknya yang mengenakan cincin batu akik besar. Di dalam amplop itu ada surat pernyataan pelepasan hak waris dan pemutusan hubungan perdata. Sebagai gantinya, cek itu bernilai 1 miliar rupiah. Itu jumlah yang sangat besar untuk orang sepertimu. Cukup untuk membeli rumah di kampungmu di Bandung, membiayai kuliahmu, dan merawat orang tua angkatmu yang miskin itu sampai tua. 1 miliar rupiah. Di kehidupan lalu, angka itu membuatku merasa terhina,
tapi juga membuatku merasa kecil. Aku menolaknya karena harga diri, lalu pergi dengan tangan kosong dan hati hancur. Tapi sekarang, aku menatap cek itu. Lalu aku menatap wajah-wajah sombong di depanku. Aku tertawa. Awalnya hanya kekahan kecil, lalu berubah menjadi tawa renyah yang memenuhi ruangan VIP itu. Tuan Hartono mengerutkan kening. Tangisan Bella terhenti sejenak karena bingung. "Kenapa kamu tertawa? Apa jumlahnya kurang?" bentak Tuan Hartono. "Dasar gadis kampung serakah, 1 miliar itu gaji bapak angkatmu seumur hidup pun tidak akan sampai." Aku menghentikan tawaku, lalu perlahan menyandarkan punggungku ke sofa, menyilangkan kaki dengan elegan. Aura gadis desa yang gugup lenyap seketika, digantikan oleh aura dominan seorang pengacara senior yang biasa menguasai ruang sidang. "Pengacara Salim," panggilku mengabaikan Tuan Hartono. Aku mengambil dokumen perjanjian itu membolak-balik halamannya dengan cepat. "Anda sudah berpraktik berapa tahun?" Salim terkejut ditanya begitu. "Saya sudah 15 tahun. 15 tahun tapi membuat draft perjanjian sampah seperti ini?" Aku melempar dokumen itu kembali ke meja. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Salah satunya adalah sebab yang halal. Perjanjian ini memaksa saya melepaskan hak asasi saya atas identitas dan asal-usul yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Perlindungan Anak. "Ini batal demi hukum, Pak Salim." "Anda ingin izin praktik Anda dicabut Peradi karena malpraktik hukum?" Wajah Salim memucat seketika. Ruangan menjadi sunyi senyap. Dan Tuan Hartono, aku beralih menatap ayah kandungku. Tatapanku tajam, menusuk langsung ke manik matanya. "Anda bilang 1 miliar rupiah. Aku mengambil cek itu, mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu merobeknya menjadi 2 bagian. Krek, krek. Suara kertas robek terdengar sangat nyaring di ruangan sunyi itu. "Kamu gila?" teriak Nyonya Ratna, berdiri dari kursinya. "Mari kita berhitung secara bisnis, karena sepertinya kalian tidak mengenal kata keluarga," kataku santai. "Menurut hukum, orang tua wajib menafkahi anak. Selama 18 tahun saya hidup menggelandang, makan nasi aking, bekerja serabutan, sementara Bella menikmati fasilitas mewah yang seharusnya menjadi hak saya. Biaya pendidikan di sekolah internasional, biaya liburan ke Eropa, biaya fashion, biaya perawatan kesehatan. Jika diakumulasikan dengan bunga majemuk dan inflasi selama 18 tahun ditambah kerugian imaterial karena penelantaran anak." Aku mengambil pulpen dari saku kemejaku, menarik serbet tisu, dan menulis sebuah angka besar di sana. 50 miliar rupiah, kataku datar. Dan pengakuan publik. "Itu tawaran saya." "Dasar tidak tahu diri." Tuan Hartono menggebrak meja hingga cangkir teh bergetar. Wajahnya merah padam menahan amarah. "Kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma anak pungut yang dibesarkan oleh tukang nasi goreng pinggir jalan. Kami memberimu 1 miliar itu sudah karena belas kasihan. Jangan bermimpi bisa memeras keluarga Hartono." Bella kembali menangis, kali ini lebih keras. "Kak Sari, tolong jangan begini. Kasihan papa, darah tingginya bisa kambuh. Ambil saja uang tabunganku, jangan tekan papa." "Diam," kataku dingin pada Bella. Satu kata, tapi cukup membuat gadis itu terdiam karena terkejut dengan otoritas dalam suaraku. "Dan jangan panggil aku kakak. Kita tidak sedarah. Kamu tahu itu kan? Berhenti berakting. Tidak ada kamera di sini." Aku beralih kembali ke Tuan Hartono. "Bapak menghina orang tua angkat saya? Bapak bilang mereka cuma tukang nasi goreng?" Aku tersenyum miring. Di kehidupan lalu, aku malu dengan latar belakang orang tua angkatku. Aku menyembunyikan fakta bahwa bapakku, Pak Asep, hanya berjualan nasi goreng gerobakan di Bandung. Tapi di kehidupan ini, aku tahu kebenarannya. Kebenaran yang terlambat ku ketahui di masa lalu. Bapak benar. Pak Asep sekarang memang penjual nasi goreng yang enak di Cicadas, kataku perlahan. Tapi Bapak lupa mengecek latar belakangnya sebelum menghina ya? Sebelum pensiun dini karena cedera saat bertugas, Pak Asep adalah komandan kompi di Korps Brimob. Beliau pernah menjadi bagian dari tim khusus yang menangani kasus-kasus besar,
termasuk kasus sengketa tanah ilegal di Karawang tahun 90 kamaan yang melibatkan. Ah, siapa ya nama pengembangnya? Aku mengetuk-ngetuk daguku pura-pura berpikir. Oh iya, Hartono Land. Wajah Tuan Hartono yang tadinya merah karena marah, kini berubah menjadi pucat pasi seperti kertas. Tangannya yang terkepal di atas meja mulai gemetar. Kasus Karawang adalah rahasia kelam masa lalu yang dia kubur dalam-dalam dengan suap dan intimidasi. Dari mana? Kamu tahu? Desisnya. Pak Asep mungkin terlihat seperti bapak-bapak tua yang ramah sekarang. Lanjutku. Tapi dia menyimpan semua buku harian dan bukti tugasnya dengan sangat rapi di bawah lemari baju. Dan saya, putrinya, memiliki ingatan fotografis yang sangat baik. Ini adalah gertakan separuh benar. Pak Asep memang mantan Brimob, tapi bukti spesifik tentang Hartono Land sebenarnya kudapatkan di kehidupanku sebelumnya saat aku menjadi pengacara dan meriset lawan-lawanku. Tapi bagi mereka, gertakan ini terdengar sangat nyata. Nyonya Ratna tampak bingung melihat perubahan ekspresi suaminya, tapi dia masih berusaha mempertahankan arogansinya. Jangan dengarkan bualan anak kampung ini, Pak. Dia pasti cuma menggertak. Panggil security. Usir dia. Aku berdiri, merapikan kemeja lusuhku. Silakan panggil security. Atau lebih baik, panggil polisi. Karena saya baru saja merekam seluruh percakapan ini. Aku mengeluarkan ponsel bututku dari saku celana jeans, menunjukkan layar yang sedang menampilkan aplikasi perekam suara yang berjalan. Pasal penelantaran anak, percobaan penyuapan, dan penghinaan. Ditambah lagi, bukti bahwa kalian secara sadar ingin memalsukan status Bella demi menipu keluarga Wijaja dalam perjanjian pertunangan. Kira-kira berapa harga saham Hartono Group yang akan jatuh jika rekaman ini sampai ke tangan wartawan Lambe Turah atau meja redaksi Tempo besok pagi? Keringat dingin mulai mengalir di pelipis pengacara Salim. Dia tahu secara hukum mereka sudah terpojok. Dia berbisik cepat ke telinga Tuan Hartono. Pak, kita tidak bisa gegabah. Gadis ini, dia paham hukum. Sangat paham. Tuan Hartono menatapku dengan tatapan baru. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Yang ada hanyalah kewaspadaan terhadap musuh yang berbahaya. Apa mau kamu sebenarnya? Tanya Tuan Hartono dengan suara serak. Saya sudah bilang, jawabku sambil memasukkan ponsel kembali ke saku. Keadilan. Tapi untuk hari ini, saya lelah. Perjalanan dari Bandung naik bus ekonomi cukup melelahkan. Aku mengambil satu kue onde-onde dari piring saji di atas meja, lalu menggigitnya santai. Enak, komentarku. Tapi masih kalah enak sama masakan Ibu Wati di kampung. Aku berjalan menuju pintu keluar. Sebelum memutar gagang pintu, aku menoleh ke belakang, menatap keluarga kandungku untuk terakhir kalinya hari ini. Simpan uang 1 miliar recehan kalian itu. Siapkan pengacara terbaik kalian. Karena minggu depan surat somasi dari saya akan mendarat di meja kerja Bapak. Kita akan bertemu di pengadilan, di mana uang Bapak tidak akan bisa membeli palu hakim. Setidaknya, tidak selama saya yang menjadi lawannya. Aku membuka pintu dan melangkah keluar. Di lorong restoran, aku berpapasan dengan seorang pemuda jangkung yang berjalan tergesa-gesa dengan wajah khawatir. Budi Hartono, kakak kandungku, pewaris utama Hartono Group. Di kehidupan lalu, Budi adalah satu-satunya orang di keluarga ini yang ragu-ragu. Dia menyayangi Bella, tapi dia juga merasa bersalah padaku. Namun, keraguan-raguannya itu justru melukaiku karena dia diam saja saat aku diusir. Kamu, Sari? Tanya Budi, menatapku dengan mata terbelalak. Dia melihat kemiripan wajahku dengan wajahnya. Aku menatapnya sekilas tanpa ekspresi. Permisi mas, saya sibuk. Aku melewatinya begitu saja tanpa menoleh lagi. Di kehidupan ini, aku tidak butuh kakak yang pengecut. Aku akan menghancurkan fondasi busuk keluarga ini dan membangun kembali harga diriku di atas puing-puingnya. Begitu keluar dari restoran dan merasakan panasnya matahari Jakarta yang menyengat, aku menarik napas panjang. Udara penuh polusi ini terasa jauh lebih segar daripada udara ber-AC di dalam sana. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Ibu Wati. Neng, kapan pulang?
Bapak masak nasi goreng spesial buat Neng. Jangan lupa makan ya nak. Ibu kangen. Mataku terasa panas. Inilah keluargaku yang sebenarnya. Bukan mereka yang duduk di kursi beludru itu. Aku mengetik balasan cepat. Sari pulang sekarang bu. Sari bawa kabar baik. Kita bakal kaya, tapi bukan dari uang sedekah mereka. Aku menyetop sebuah ojek online, naik ke boncengan motor, dan melaju membelah kemacetan Jakarta menuju terminal bus. Perang baru saja dimulai. Dan kali ini, Sang Dewi Keadilan ada di pihakku. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Keluarga Hartono ternyata tidak tinggal diam. Sesuai dugaanku, mereka menyerang lebih dulu sebelum surat somasiku sampai di meja mereka. Keesokan harinya media sosial Indonesia meledak. Tagar gadis desa serakah dan anak durhaka menjadi trending topik nomor 1 di Twitter, X, dan TikTok. Akun-akun gosip besar seperti Lambe Turah memposting narasi yang diputarbalikkan. Viral, gadis miskin mengaku anak kandung konglomerat minta tebusan 50 miliar. Padahal sudah ditawari 1 miliar dan rumah mewah, tapi malah menolak dan menghina orang tua kandungnya. Definisi tidak tahu diuntung. Foto-fotoku yang diambil diam-diam saat aku sedang makan bakso di pinggir jalan dengan pakaian lusuh disandingkan dengan foto Bella yang sedang melakukan kegiatan amal di panti asuhan dengan gaun putih bersih. Captionnya provokatif, beda kelas. Yang satu sibuk memeras, yang satu sibuk berbagi. Netizen Indonesia yang terkenal paling tidak sopan se-Asia Tenggara langsung menyerbu akun media sosialku, yang untungnya sudah kukunci dan menyerang nomor WhatsApp bisnis ayah angkatku. Kalian keluarga penipu. Mati saja kalian pemeras. Puncaknya pagi itu aku terbangun oleh suara ribut di depan rumah kontrakan kami di Bandung. Pagar rumah kami yang sederhana telah disiram cat merah. Di dinding tertulis kata-kata kasar. Pergi dari kota ini keluarga parasit. Ibu Wati menangis di ruang tamu, tensi darahnya naik drastis. Pak Asep, ayah angkatku, tidak banyak bicara. Dengan wajah tenang namun rahang mengeras, beliau mengambil ember dan sikat membersihkan cat merah itu sendirian. Punggung tuanya yang dulu gagah berseragam brimob kini terlihat membungkuk, namun tetap kokoh melindungi kami. Melihat punggung itu hatiku mendidih. Di kehidupan lalu, serangan inilah yang membuatku menyerah dan depresi. Tapi kali ini mereka salah membangunkan macan tidur. Aku mengambil ponsel, menelepon nomor yang sangat kuhafal di kehidupan sebelumnya. Nomor pemimpin redaksi stasiun TV berita terbesar di Jakarta. Halo, Pak Gunawan, ini Sari. Saya punya berita eksklusif yang akan meruntuhkan saham Hartono Group besok pagi. Siapkan slot live untuk saya jam 10 pagi. Di mana? Tepat di depan lobi Hartono Tower. Jam 10 pagi, pelataran Hartono Tower di kawasan Jenderal Sudirman sudah dipenuhi lautan manusia, wartawan, blogger, hingga masa bayaran keluarga Hartono berkumpul. Dari balik kaca gedung pencakar langit itu, aku tahu Tuan Hartono dan Nyonya Ratna sedang menonton. Mereka pasti berpikir aku akan datang untuk minta maaf dan memohon belas kasihan. Aku berdiri di podium darurat, mengenakan setelan jas hitam rapi bukan lagi kemeja lusuh. Tatapanku tajam menyapu kerumunan. Saya tahu kalian semua di sini untuk melihat gadis miskin yang serakah. Suaraku bergema melalui mikrofon tenang namun mengintimidasi. Tapi hari ini saya berdiri di sini bukan untuk membela diri. Saya berdiri di sini sebagai korban tindak pidana murni. Layar LED besar di belakangku menyala. Bukan menampilkan foto keluarga, melainkan sebuah dokumen kepolisian tua yang sudah kekuningan. 20 tahun yang lalu, di Rumah Sakit Pusat Jakarta, seorang bayi perempuan dilaporkan hilang. Pihak keluarga Hartono mengklaim bayi itu dicuri. Tapi lihat ini. Layar berganti menampilkan laporan polisi. Tidak ada laporan polisi resmi yang dibuat oleh Tuan Hartono ataupun Nyonya Ratna pada tanggal kejadian. Mereka baru melapor seminggu kemudian, itu pun hanya laporan kehilangan barang bukan orang. Suasana mulai riuh.
Wartawan mulai kasak kusuk. Kalian pikir itu aneh? Mari kita lihat bukti utamanya. Aku menekan tombol remote. Layar menampilkan sebuah tabel mutasi rekening koran bank asing. Ini adalah catatan transaksi dari rekening pribadi Nyonya Ratna di Bank Swiss, yang selama ini disembunyikan dari Tuan Hartono. Di lantai atas gedung, aku bisa membayangkan wajah Tuan Hartono berubah pucat. Selama 5 tahun berturut-turut setelah saya hilang, Nyonya Ratna mentransfer uang sebesar 10 juta rupiah setiap bulan ke rekening atas nama Siti Ijah. Siapa Siti Ijah? Dia adalah mantan pembantu rumah tangga yang bertugas menjaga saya saat bayi. Aku mengangkat sebuah dokumen lain. Dan ini adalah surat pengakuan dosa dari Ibu Siti Ijah yang beliau tulis di ranjang kematiannya karena kanker hati 2 tahun lalu. Ibu Ijah mengaku, dia tidak menculik saya. Hening, senyap, ribuan orang menahan napas. Nyonya Ratna yang menyuruhnya. Suaraku bergetar sedikit karena amarah yang kutahan. Nyonya Ratna percaya pada ramalan seorang dukun bahwa kelahiran saya, anak keduanya, akan membawa sial bagi bisnis keluarga dan membuat suaminya bangkrut. Karena itulah, dia membayar pembantunya untuk membuang darah dagingnya sendiri ke tempat sampah di pinggiran Bekasi. Bohong! Sebuah teriakan histeris terdengar dari lobi gedung. Nyonya Ratna berlari keluar, dikejar oleh security dan stafnya. Wajahnya berantakan, air matanya luntur merusak makeup mahalnya. Itu bohong. Aku tidak membuangmu. Aku hanya menitipkanmu. Aku depresi. Aku postpartum depression. Kamu anak pembawa sial. Teriaknya histeris di depan kamera wartawan yang langsung menghujaninya dengan blitz. Aku menatap wanita yang melahirkanku itu dengan tatapan dingin. Pengakuannya barusan di depan publik adalah bunuh diri sosial. Nyonya Ratna, kataku lewat pengeras suara. Terima kasih sudah mengakui kejahatan Anda di depan media nasional. Pasal 305 dan 308 KUHP tentang penelantaran anak dengan ancaman pidana penjara. Dan karena ini direncanakan, hukumannya lebih berat. Tuan Hartono menyusul keluar. Wajahnya merah padam menahan malu dan murka. Dia menyeret istrinya masuk kembali ke dalam gedung. Saham Hartono Group saat itu juga anjlok drastis di bursa efek. Para netizen yang tadinya menghujatku seketika berbalik arah. Komentar-komentar live streaming berubah menjadi dukungan dan hujatan bagi keluarga konglomerat itu. Perang opini publik telah kumenangkan. Malam harinya, aku duduk sendirian di sebuah warung kopi. Warkop. Sederhana dekat stasiun Gambir. Menunggu kereta pulang ke Bandung. Seseorang duduk di bangku kayu di depanku. Mas Budi. Dia tidak memakai jas mahalnya. Hanya kaos polo dan celana jeans. Wajahnya tampak kusut dan matanya bengkak. Dia meletakkan sebuah kotak kecil di meja. Layantin ini. Suaranya serak. Nenek yang memberikannya padamu saat lahir. Ibu menyimpannya di brankas rahasia. Aku mencurinya tadi sore. Aku melirik kotak itu, tapi tidak menyentuhnya. Kamu kesini mau minta aku mencabut tuntutan. Budi menggeleng pelan. Tidak. Aku cuma mau tanya. Kenapa? Kenapa harus sampai sehancur ini? Kita bisa bicara baik-baik. Bicara baik-baik? Aku tertawa sinis. Mas, saat aku datang baik-baik, kalian melempar uang ke wajahku. Saat aku diam, kalian mengirim preman untuk menyiram cat ke rumah orang tua angkatku. Mas Budi, kamu orang baik, tapi kamu naif. Kamu menikmati kemewahan di atas penderitaanku selama 20 tahun. Budi menunduk, bahunya bergetar. Aku tidak tahu soal Bu Ijah. Aku benar-benar tidak tahu ibu setega itu. Ketidaktahuan bukan alasan pembenar, Mas, jawabku tegas. Budi terdiam lama. Lalu dia menatapku. Ada kilatan tekad baru di matanya yang lelah. Pergolakan batin terlihat jelas di wajahnya antara membela darah daging atau membela kebenaran. Ayah sedang mengumpulkan tim pengacara terbaik di Indonesia untuk melawanmu. Mereka akan menyerang orang tua angkatmu, mencari kesalahan sekecil apapun dari masa lalu Pak Asep, kata Budi pelan. Biarkan mereka mencoba, jawabku sambil menyeruput kopi hitamku. Budi merogoh sakunya.
mengeluarkan sebuah flash disk kecil berwarna hitam. Dia meletakkannya di samping kotak liontin itu. "Apa ini?" tanyaku. Ayah pikir dia sudah menghapus semua jejak digital transaksi ilegal perusahaan di server utama. Tapi dia lupa. Aku adalah direktur operasional yang punya akses backup. Budi berbisik, tangannya gemetar. Di dalamnya ada data penggelapan pajak, suap perizinan lahan, dan pencucian uang selama 10 tahun terakhir. Termasuk dana yang dipakai untuk menyuap polisi agar tidak menyelidiki hilangnya kamu dulu. Aku menatap kakakku. Di kehidupan lalu, dia adalah musuhku. Di kehidupan ini, dia adalah pengkhianat keluarganya sendiri demi menebus rasa bersalah. Kamu tahu konsekuensinya, Mas. Kamu akan kehilangan segalanya. Warisanmu, statusmu, kemewahanmu. Ayahmu akan masuk penjara. Budi tersenyum pahit, air mata menetes di pipinya. Lebih baik aku jadi miskin tapi bisa tidur nyenyak sari. Anggap saja ini permintaan maaf seorang kakak yang gagal melindungimu. Dia berdiri, menepuk pundakku pelan, lalu berjalan pergi menghilang di kegelapan malam Jakarta. Aku menggenggam flash disk itu erat-erat. Ini bukan sekadar bukti. Ini adalah senjata pemusnah massal. Tuan Hartono ingin perang hukum? Baik. Aku akan memberinya perang yang tidak akan pernah bisa dia menangkan. Keadilan akan ditegakkan, dan langit Jakarta akan runtuh menimpa mereka yang merasa dirinya Tuhan. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta, Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Sidang perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari itu dipenuhi sesak. Bukan hanya wartawan dalam negeri, bahkan media asing pun tertarik dengan kasus Cinderella yang menuntut orang tuanya ini. Di kursi tergugat, Tuan Hartono duduk dengan angkuh, didampingi tim pengacara elit Hotman Partners. Bukan nama sebenarnya, hanya metafora kelas atas. Mereka terlihat sangat percaya diri. Strategi mereka jelas, menghancurkan kredibilitas saya dan memframing tuntutan 50 miliar rupiah itu sebagai upaya pemerasan. Yang Mulia Majelis Hakim, pengacara utama Hartono berdiri dengan lantang. Penggugat, Saudari Sari, hanyalah seorang wanita muda yang dibutakan oleh kemewahan. Dia menggunakan isu penelantaran anak untuk memeras klien saya. Orang tua angkatnya, Pak Asep, memiliki riwayat ekonomi yang sulit. Bukankah wajar jika mereka mendidik anak angkatnya untuk menjadi mesin uang? Mendengar nama bapak dihina, tanganku mengepal erat di bawah meja. Pak Asep, yang duduk di barisan belakang penonton, hanya menepuk pundak Ibu Wati yang gemetar menahan tangis. "Saya keberatan, Yang Mulia," seruku. Berdiri tegak, pihak tergugat sedang melakukan karakter assassination, pembunuhan karakter. Fokus kasus ini adalah kelalaian dan kesengajaan mereka membuang saya, bukan kondisi ekonomi orang tua angkat saya. Perdebatan berlangsung sengit selama berjam-jam. Pihak Hartono sangat licin. Mereka memutarbalikkan fakta, menggunakan celah hukum, bahkan menghadirkan saksi ahli bayaran yang mengatakan bahwa Nyonya Ratna tidak sadar saat melakukan perbuatannya dulu. Wajah Tuan Hartono tersenyum sinis ke arahku. Dia pikir dia menang. Dia pikir uang bisa membeli segalanya, termasuk palu hakim. Tiba saatnya pembuktian terakhir. "Saudari penggugat, apakah ada bukti tambahan?" tanya hakim ketua. Aku menarik napas panjang, menatap Budi yang duduk di kursi pengunjung paling pojok. Dia menunduk, tidak berani menatap ayahnya. Aku mengangguk padanya dalam hati. "Terima kasih, Mas." "Ada, Yang Mulia," jawabku lantang. "Saya ingin menyerahkan bukti baru yang baru saja saya dapatkan. Bukti ini tidak hanya membuktikan penelantaran, tapi juga membuktikan bahwa kekayaan Tuan Hartono yang dia gunakan untuk menindas hukum dibangun di atas fondasi kriminal." Aku menyerahkan flash disk hitam pemberian Budi kepada Panitera. "Di dalam drive ini," jelasku sambil menunjuk ke arah Tuan Hartono, "terdapat catatan pembukuan ganda Hartono Group selama 10 tahun terakhir. Bukti penggelapan pajak senilai triliunan rupiah, pencucian uang lewat perusahaan cangkang di Panama, dan suap kepada pejabat untuk memuluskan kasus pembuangan bayi 20 tahun lalu." "Keberatan, itu fitnah." Tuan Hartono berdiri, wajahnya merah padam.
Dia menunjuk-nunjuk wajahku dengan jari gemetar. Dari mana kamu dapat data itu? Itu rahasia perusahaan. Jadi Bapak mengakui itu data perusahaan? Pancingku sambil tersenyum tipis. Tuan Hartono terdiam, menyadari dia baru saja masuk perangkap. Yang mulia, lanjutku. Data ini divalidasi oleh tanda tangan digital Direktur Operasional Hartono Group sendiri, Saudara Budi Hartono. Seluruh ruang sidang meledak. Suara kamera blitz bersahutan seperti badai kilat. Tuan Hartono berbalik kaku, menatap putra tunggalnya di pojok ruangan. Budi, desisnya tak percaya. Kau mengkhianati ayahmu sendiri demi anak pungut ini. Budi mengangkat wajahnya. Matanya basah, tapi tatapannya teguh. Dia berdiri dan berkata dengan suara yang terdengar jelas di seluruh ruangan yang mendadak hening. Bukan demi Sari, ya, tapi demi kebenaran. Aku lelah hidup dari uang haram. Tuan Hartono terduduk lemas di kursinya. Tim pengacaranya panik, sibuk menelepon sana-sini. Tapi sudah terlambat. Jaksa penuntut umum yang hadir di sana karena kasus ini sudah menjadi sorotan publik langsung berkoordinasi dengan petugas kepolisian. Sidang ditunda. Tapi bagi Tuan Hartono, hidupnya sudah berakhir saat itu juga. Petugas KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian masuk ke ruang sidang, membawa surat perintah penahanan untuk Tuan Hartono atas dugaan korupsi dan pencucian uang. Pemandangan Tuan Hartono digiring keluar dengan rompi tahanan berwarna oranye menjadi headline berita nasional selama seminggu penuh. 3 bulan kemudian, vonis akhirnya dijatuhkan. Tuan Hartono divonis 15 tahun penjara dan denda maksimal. Seluruh aset ilegalnya disita negara. Perusahaan Hartono Group dinyatakan pailit. Nyonya Ratna, karena kondisi mentalnya yang terguncang hebat setelah kejatuhan suaminya dan rasa bersalah yang menghantui, dinyatakan tidak cakap hukum untuk dipenjara. Dia dirawat di sebuah sanatorium, rumah sakit jiwa di Bogor sampai akhir hayatnya. Hukuman yang mungkin lebih menyiksa daripada penjara, terkurung dalam pikirannya sendiri. Bella, pertunangannya dengan keluarga Wijaja dibatalkan sepihak. Tanpa status Putri Hartono, dia hanyalah gadis biasa tanpa keahlian. Kabar terakhir yang kudengar, dia bekerja sebagai admin online shop dan tinggal di kos-kosan sempit di Jakarta Barat. Dan aku memenangkan gugatan perdata. Pengadilan memerintahkan likuidasi aset pribadi Tuan Hartono yang tersisa untuk membayar kompensasi sebesar 35 miliar rupiah. Turun dari tuntutan awal tapi tetap jumlah yang fantastis. Hari ini, aku berdiri di depan gerbang lapas Cipinang. Budi baru saja selesai menjenguk ayahnya. Budi terlihat jauh lebih kurus, kulitnya agak gelap karena dia sekarang bekerja sebagai relawan di daerah bencana. Dia tidak lagi memakai jam tangan mewah atau sepatu kulit Italia. Mas Budi, panggilku. Dia menoleh, tersenyum tipis. Senyum yang tulus, tanpa beban. Sari, sapanya. Kamu mau menjenguk ayah? Aku menggeleng. Tidak. Aku sudah memaafkan, tapi bukan berarti aku ingin bertemu. Aku cuma mau bilang, terima kasih. Aku yang harusnya berterima kasih. Budi menatap langit biru Jakarta. Kalau kamu tidak datang mungkin sampai mati aku akan jadi boneka ayah yang buta akan kebenaran. Sekarang rasanya aku benar-benar hidup. Kami tidak bicara banyak. Sebuah anggukan singkat, dan kami berpisah jalan. Dia ke arah timur, aku ke arah barat. Kami tidak lagi terikat sebagai keluarga, tapi sebagai dua manusia yang saling menghormati. Malam Tahun Baru. Sebuah rumah asri dengan halaman luas di kawasan Dago Pakar, Bandung. Ini adalah rumah baru yang kubeli untuk bapak dan ibu. Udara dingin Bandung bercampur dengan aroma sedap sate Marangi yang sedang dikipas oleh Pak Asep di halaman. Ibu Wati sedang sibuk menata nasi liwet dan sambal dadak di atas tikar. Neng Sari, ayo makan dulu, jangan kerja terus, panggil ibu. Aku menutup laptopku. Di layar, terpampang logo Yayasan Cahaya Tulus. YCT. Uang kompensasi 35 miliar itu tidak kugunakan untuk membeli tas branded atau mobil sport. Aku menggunakan sebagian kecil untuk rumah ini dan modal pensiun bapak ibu,
Sisanya hampir 30 miliar kudonasikan untuk mendirikan yayasan bantuan hukum gratis bagi anak-anak terlantar dan korban kekerasan dalam rumah tangga. Di kehidupan lalu, aku adalah pengacara yang mengejar bayaran tinggi. Di kehidupan ini, aku adalah pelindung mereka yang tak punya suara. Iya, Bu. Sari datang. Aku berlari kecil menuju halaman, duduk bersila di samping Pak Asep yang sedang tertawa lebar menceritakan lelucon garingnya. Seekor anjing golden retriever yang baru kami adopsi berlarian mengejar kembang api mainan. Bapak bangga sama Neng, kata Pak Asep tiba-tiba, matanya berkaca-kaca menatapku. Bukan karena Neng punya banyak uang, tapi karena Neng berani membela kehormatan keluarga kita. Aku menyandarkan kepalaku di bahu Bapak. Bahu yang dulu memikul beban gerobak nasi goreng demi menyekolahkanku. Sari yang bangga jadi anak Bapak, bisikku. Ting! Ponselku bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor tak dikenal dengan kode area luar negeri, mungkin tempat Budi menjadi relawan sekarang. Isinya singkat, "Selamat tahun baru adikku. Semoga damai menyertaimu." Aku tersenyum, meletakkan ponselku, dan mengangkat gelas sirup jeruk. Kembang api meledak di langit malam Bandung, warna-warni cerah menghapus gelapnya malam. Di kehidupan sebelumnya, aku mati sendirian di tumpukan berkas perkara yang dingin. Di kehidupan ini, aku hidup dikelilingi kehangatan sate marangi, tawa orang tua, dan hati nurani yang bersih. Keadilan telah ditegakkan, bukan oleh palu hakim, tapi oleh keberanian untuk memilih jalan yang benar, dan ini adalah akhir bahagia yang sesungguhnya. Video kali ini telah selesai. Tekan like jika menurut Anda ini bermanfaat dan subscribe untuk melihat lebih banyak video baru. Sampai jumpa!